sudah masuk di suatu diskusi. Nah, yang tadi menarik sekali dijelaskan sudah at-takasur itu bagaimana. Kemudian ya jangan sampai ya kita lupa karena terus-terusan berlomba-lomba tapi melupakan diri, nanti nasib kita di kubur dan di akhirat nanti. Ya boleh berlomba-lomba, teman, ya jangan terlalu berlebihan. Ya. Kata Al-Hakum Takasur kan gitu. Nah, di sini menarik ya. Memang Al-Hakum Takasur itu membahasnya tentang gambaran orang yang berlebih-lebihan, kemudian bagaimana neraka jahim, kemudian nanti itu kita dipertanyakan perbuatan kita selama hidup di dunia ini. Ya, seperti yang sudah dijelaskan tadi oleh Mas Merit ya. Bagaimana tata bahasanya, bagaimana urutan-urutan ayatnya, ya, saya ngikut saja. Nah, ini kalau saya lihat di surat At-Takasur ini kan dibagi jadi 1, 2, 3, 4 golongan. 1, 2, ayat 1, 2 itu satu golongan, dalam artian membahas satu topik. 1, 2 ini membahas tentang orang itu jangan sampai berlebih-lebihan. Dalam artian gini, nggak hanya berlebih-lebihan itu dalam artian harta aja, enggak. Tapi berlebih-lebihan dalam segala sesuatu. Umpamanya gini, di dalam diri ini, di dalam tubuh ini, dalam jiwa ini, itu kata Al-Ghazali itu ada 2 berperan itu, yang kita tidak bisa menghilangkannya. Ada marah dan ada nafsu. Ini kalau terlalu berlebihan, masuk kepada pola takasur tadi. Kalau terlalu berlebihan, kalau nafsu terlalu berlebihan, dia itu akan jadi orang yang terlalu zalim. Orang yang zalim pasti banyak merugikan, pertama dirinya sendiri. Kedua, banyak orang yang akan dirugikan oleh kezaliman dia. Merusak lah, itu ginilah, adalah apalah. Kalau kedua, amarah, kalau terlalu berlebihan, itu dia itu bengis, jahat, tega kepada orang. Dia dengan kebengisannya, kejahatannya, itu bisa, kalau internasional bisa menyebabkan perang dunia. Kayak Hitler tuh. Bengisnya itu gimana dia. Itu berlebihnya dia, di dalam dia itu amarahnya. Dan nafsunya juga. Sampai rakus dan sebagainya. Sehingga menyebabkan hal itu. Kalau pada diri sendiri pasti akan merugikan diri sendiri, kacau, pemikirannya banyak stres, kemudian pemikirannya pasti inginnya itu mencapai banyak hal dan menggunakan segala cara. Itu gambaran takasur. Bagaimana berlebih-lebihannya itu bahaya. Tapi kalau masih stabil ya oke-oke aja lah ya, nggak masalah. Silakan gunakan. Kalau amarah juga kalau dihilangkan ya kita nggak punya emosi ya kacau juga kita sebagai manusia. Kalau kita hawa nafsunya dihilangkan ya malah gimana hidup ini ya ada rasa nanti. Nah seperti itu. Kemudian di ayat kedua itu kan gini, dikubur kan, makobir itu. Dalam artian apa? Sebuah keburukan manusia, apapun yang diperjuangkan manusia itu, terakhir ya nanti kamu di kuburan. Nah di sini tuh ada 2 hal ya, dimana saya akan tekankan di sini. Pertama, segala keburukan manusia ini sebagai berkat bagi kita. Itu berakhir kalau kita sudah masuk di liang kubur. Itu kabar gembira bagi kita. Dalam artian apa? Kalau orang umpamanya kita sudah melakukan burukan dan sebagainya, sudah melakukan kasur dan sebagainya, mati pun ya sudah selesai. Makanya ulama dulu, ini orangnya sayang ini orangnya baik ketika dikuburkan, ya baik, jawab aja baik karena dia sudah terakhir melakukan kejahatan dan dosa, sudah masuk liang kubur. Kedua adalah menginformasikan bahwasanya di kubur nanti ada hal ya, karena di situ ada kata hatta. Hatta itu banyak pilihan harfnya, banyak pilihan maknanya. Harf ada istilah harf atof, harf torfia, ada harf semakna dengan ilah. Kemudian ada harf itu maknanya itu harf goyah istilahnya. Itu maknanya itu hingga atau sampai. Kalau di KBBI istilahnya hingga dan sampai itu menunjukkan batas suatu hal dalam melakukan suatu. Kalau kita bicara batas kaki sampai perut namanya. Ya batasnya kaki sampai perut. Nanti hubungannya kepala kemudian di atasnya perut nanti sudah tidak jadi pembicaraan. Mas itu jadi misteri nanti. Seperti ini tadi kayak kehidupan. Bagaimana batasnya kubur namanya. Ya nanti
kubur nantinya gimana itu masih jadi misteri, tapi masih bisa kita dalam artian pelajari dengan keilmuan gitu. Tapi hal itu tetap jadi misteri. Nah, di sini kata hatta itu menunjukkan batas dalam artian gini. Ketika ada orang dosa melakukan burukan, itu batasnya sampai kubur nanti. Gak bisa kamu akan terus-terusan enak-enakan di hidup di dunia ini. Yang batas saja kubur nanti. Dan seumpamanya ditanya gini, Mas gimana? Seumpama nih, ada orang yang berbuat dolim. Dia mendirikan, ya maaf, sebuah pelacuran. Mendirikan sebuah tempat yang dimana hal itu jadikan kemaksiatan dan sebagainya. Apakah nanti di kuburan nanti, ya keburukan itu, dosa-dosa itu akan terus mengalir di dirinya? Nah, di sini kalau kita lihat dari kata ini, bisa dijawab berhenti dia. Yang tetap mengalir terus di dalam kubur itu adalah 3, yaitu yang kebaikan-kebaikan itu. Sodako, kemudian anak turun yang soleh, kemudian apa namanya? Ya itu tadi satunya. Ada 3. Tapi keburukan itu tidak ngalir, akan berhenti. Jadi dia akan mempertanggungjawabkan keburukan yang masih hidup itu. Ketika dia mati, ya sudah selesai. Karena itu tadi Allah juga menjelaskan bahwasanya dosa orang ya akan ditanggung oleh orang itu sendiri. Jadi ketika ada orang yang membuat itu ya. Nah, jadi tapi kalau di alam kubur nanti bagaimana ya wallahu alam juga. Kamu tadi malaikat ditanyakan seumpamanya, kamu dulu membuat ini dampaknya seperti ini. Tuh, kamu disiksa dan sebagainya. Nah, itu beda nanti. Ya, kemudian di bagian kedua itu adalah penegasan. Kan ada kala kemudian diulang lagi dengan summa, itu penegasan. Bahwasanya itu kalau seumpamanya kamu tuh dulu gitu, kalau dikubur ya, tanya. Lihat tuh, ada orang takwa. Lihat tuh, ada orang yang sukanya bersyukur. Hidupnya enak, kuburannya enak. Malaikat bilang gitu, kamu itu dulu tuh kacau, hidupmu durhaka, maksiatan, kemudian sukanya membuli, kemudian sukanya menghina. Tuh lihat, sambil disiksa, sambil ditunjukkan kehidupan enaknya orang itu. Oh, itu penyesalan, gambaran sebuah penyesalan orang ketika dia tidak mau hidup dengan nilai-nilai Quran. Dalam artian membangkang, dalam artian dia dusta, dalam artian dia itu sukanya berbuat kerusakan. Ya itu kacau. Makanya di situ diyakinkan betul sampai kayak ngono sebelum terlambat gitu. Apalagi kalau sekarang di dunia aja sudah dikasih gambaran. Penyesalan itu berada di akhir bukan di depan kan gitu orang-orang dulu itu. Jadi ojo sampai nyesal diburi. Pikir-pikir dime kasih ngelakuin apa-apa. Kan gitu. Diwanti-wanti gitu. Ya memang ini dari sini gitu. Karena ada itu penekanan. Jadi jangan sampai gitu. Jadi makanya di situ terakhir di ayat yang kelima itu kan jelaskan ilmal yakin. Jadi hidup benar, hiduplah secara benar dengan Al-Quran sebagai keyakinan kita untuk menjalankan satu kehidupan. Itu. Jangan sampai penyesalan terakhir di alam kubur nanti disiksa sudah menyesal. Kemudian bagian ketiga itu gambaran kehidupan orang yang ketika mengikuti model-model hidup kayak setan, yaitu jahim. Nah, jadi sudah dijelaskan di Quran bagaimana orang yang mengikuti kehidupan orang-orang yang istiqomah, bagaimana orang-orang yang mengikuti kehidupan orang-orang yang bertakwa itu digambarkan sedemikian. Kemudian kalau orang yang mengikuti kehidupan orang-orang yang model-model setan, itu latarunal jahim. Dan neraka jahim itu bagaimana gambarannya? Neraka jahim itu seperti yang digambarkan oleh umum kan, wah nerakanya itu dahsyat dan bagaimana. Kalau saya melihat itu gini, orang disiksa, ketika jasadnya aja yang disiksa, mungkin masih bisa tahan itu. Meskipun terasa tetap sakit, tetap sakit. Tapi kalau udah disiksa sama batin dan hatinya, sakitnya double. Itu jahim. Jadi gini gambarannya, malaikat itu gini. Orang disiksa, orang yang tak takwa itu disiksa, orang yang dolim itu disiksa, orang yang melanggar peraturan dan orang-orang yang durhaka sama Allah disiksa. Disiksa demikian rupa tuh. Lihat, sampai malaikat itu ditunjukkan orang yang takwa, padahal orang yang takwa itu orang yang selalu digetingi selama masih hidup.
tunjukkan. Itu lo lihat, coba itu lihat orang yang bertakwa, orang-orang yang selalu hidupnya bersyukur. Dia itu istrinya ternyata orang yang disiksa tadi, istrinya orang dicintainya atau hartanya ternyata dikasihkan ke orang itu, ditunjukkan sambil dia disiksa, sambil diocehin sama malaikatnya. Itu lihat tuh orang yang dulunya kamu gitu-gituin, hidupnya enak karena dia selalu bertakwa dan bersyukur sama Allah. Kamu itu durhaka sambil disiksa, sambil disiksa. Sudah hatinya hancur, pikirannya kacau. Aduh, dulu tuh yang perjuangkan kok ternyata dikasihkan kepada yang situ. Orang yang saya cintai ternyata malah ke situ. Saya disiksa habis-habisan. Sudah gambaran jahim. Kalau seumpama nanti di kuburan, di kehidupan ini pula seumpama gitu. Kalau sudah diperjuangkan sedemikian rupa, apapun itu, ternyata apa yang kita perjuangkan karena motifnya itu hanya untuk foya-foya, hanya untuk megah-megahan, hanya untuk disombong-sombongkan umpamanya. Ternyata hasilnya diberikan sama Allah kepada orang yang bertakwa. Ternyata hasilnya sama Allah diberikan oleh orang yang ternyata dibalik itu, ya motifnya hidupnya ikhlas. Loh, makanya kan jangan heran kalau ada orang yang hidupnya gini. Nah, kadang dipandang itu orang itu enak-enakan aja, usaha-usahanya nggak terlalu keras, tapi kok bejo, tapi kok dia itu barokah hidupnya, tapi kok hidupnya itu indah gitu, tapi hidupnya kok merasa enak ya. Tapi bang orang yang bekerja keras pagi siang sore baru pulang malam, paginya lagi sebelum subuh berangkat, pulang ternyata kok malah kalah sama orang yang santai, habis subuh nyantai ngaji, kemudian keluar ya tani biasa. Tahu-tahu nanti panenan hasil bagus. Aneh. Ternyata yang diusahakan orang itu lebih dari itu. Itu tadi tergantung motifnya. Bisa jadi apa yang sudah diusahakan karena motifnya itu karena inginnya sombong, karena inginnya duniawi tanpa mengikutkan Allah di dalam hatinya. Ternyata Allah berikan keberkahan itu pada orang yang lain tuh. Jangan sampai seperti itu. Itu kayak itu tadi. Sudah badannya pegel semua tersiksa, batinnya tersiksa. Jahim. Sampai itu terjadi. Nah, itu gambaran jahim. Nah, kalau kan dijelaskan lagi itu summa itu, jangan sampai ke jahim gitu. Nanti kalau kamu mengikuti kehidupan model setan, mengikuti model-model setan, motifnya itu keliru namanya. Dalam artian motifnya hanya untuk ya dihadirkan hati ini pada Allah. Maka itu tadi motifnya itu bukan dengan nilai-nilai Quran, bukan dengan nilai-nilai Islam, merusak dan lain sebagainya. Jahim tenanan. Quran sudah menjelaskan bahwasanya ini loh dampak kehidupan orang yang bertakwa. Ini loh dampak kehidupan orang-orang yang makdub dan dolin. Orang-orang yang hidupnya mengikuti model-model setan. Pasti nanti di akhir surat 8 ayat 8 itu pertanggungjawaban. Akan ditanggungjawabkan. Enak. Dalam artian ada dua bagian gini. Pertanggungjawaban orang-orang yang takwa, orang-orang yang jujur, itu enak. Gak akan sulit. Dalam artian gini, tanya malaikat, kamu dulu ngapain aja dalam hidup? Jujur enak saja. Ya saya la ilaha illallah, takwa. Saya hidup itu menunggu sholat. Kemudian kadang-kadang ya tidur itu saya gunakan untuk meninggalkan maksiat. Apa-apa itu beribadah karena Allah, itu enak, jujur. Tapi kalau orang-orang tanggung jawabnya orang-orang yang ada motif-motif tersembunyi, pasti kan sulit. Kamu dulu ngapain aja? Pasti akan disembunyikan. Wah, saya gini. Apa saya sudah tahu itu perbuatanmu. Lah, kayak gitu kan gimana nanti? Jadi pertanggungjawaban orang-orang yang jujur, orang-orang yang baik sama orang-orang yang melakukan tindak kejahatan pasti itu beda. Karena dalam dunia saja kita lihat orang yang jujur sama orang yang tidak jujur. Ketika dihadapkan berdua, dia diuji, ditanya untuk ditagih pertanggungjawabannya. Orang yang pertama yang jujur tadi enak saja jawabnya. Ya silakan selidiki kalau Anda memang mencurigai saya itu mencurigai saya itu melakukan kejahatan, mencurigai atau apapun. Silakan, welcome saya. Karena dia jujur memang. Dicari tahu selidiki enggak terbukti. Ya enak saja tanggung jawabnya. Maka tanggung jawab orang yang jujur dan orang yang memang takwa itu mudah. Enggak terlalu sulit, enggak terlalu ribet. Tapi orang yang punya motif tadi sudah melakukan kejahatan, mencuri dan sebagainya. Tanya, kamu kan kejahatan? Enggak, saya melakukan kejahatan. Udah bingung, pertama ngeles. Kedua,
salam tempel. Kemudian stres karena habis untuk menutupi kejahatannya, menyuap dan sebagainya. Boleh ditanya juga bingung, aduh, buat alasan apa ya, itu kan ribet seperti itu. Maka dari itu tanggung jawabnya orang yang jujur itu enak. Nah, seperti itu. Nah, itu baik yang bisa saya tanggapi, dan ada mungkin sedikit tadi yang saya tambahkan di surat At-Takasur ini ya. Sekian dari saya, yang benar dari Allah, yang salah dari diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.